Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita masuk di bulan Dzul Hijjah. Tanggal berapa? 2. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas yang salah. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, yang Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Jadi Rasulullah beliau bersabda, tidak ada hari-hari yang dimana amal soleh lebih Allah cintai daripada hari ini, yakni ayyam al-ashr. Maksudnya apa? 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah. Kalau maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah? Allah mengatakan, wal jihad fi sabilillah. Iya, tidak juga jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali seseorang yang dia keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia syahid. Nah, ini baru jamaah amalannya lebih Allah cintai. Tapi amal-amal soleh yang lain, maka dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Ramadan, maka lebih Allah cintai. Di antaranya apa? Talabul ilmi di 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah ini apa? Lebih afdal. Begitu jamaah sekalian, di bulan-bulan ini, di awal ini jamaah masuk tanggal 1 Dzul Hijjah, maka kita diperintahkan untuk banyak-banyak apa? Bertakbir, bertahlil. Karena takbir ketika Idul Adha itu ada berapa jam? Ada 2. Ada takbir apa? Mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu dimulai semenjak 1 Dzul Hijjah sampai 13 Dzul Hijjah. Adapun takbir muqayyad, ya takbir yang dibaca setelah sholat 5 waktu. Maka bagi yang tidak berhaji, mulainya tanggal 9 Dzul Hijjah setelah subuh. Nanti akhirnya tanggal 13 setelah asar. Tapi untuk jamaah haji, kapan mulainya? Tanggal 10 setelah zuhur sampai tanggal 13 Dzul Hijjah. Karena sebelum tanggal 10 mereka sibuk talbiyah. Ya, sibuk talbiyah. Ya, sehingga jamaah sekalian, ikhwan wa akhwat fillah, hendaklah kita perbanyak di hari-hari ini untuk melakukan berbagai macam amal ibadah.
Ya, karena para ulama kita pun sampai sedang mendapat mana yang lebih afdol ya, antara 10 terakhir di bulan Ramadan dengan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan paling afdol 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang mengatakan 10 akhir bulan Ramadan. Tapi Imam Ibnu Qayyim beliau mengkompromikan. Beliau mengatakan kalau dilihat dari sisi malamnya, maka 10 terakhir di bulan Ramadan itu lebih afdal. Kenapa jemaah? Karena ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi kalau dilihat dari siangnya, maka 10 pertama di bulan Dzulhijjah, maka ini jauh lebih afdal. Ikhwan wa fillah, di kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan memulai membahas ya kitab yang ditulis oleh Al-Ustaz Aminur Bait hafizahullah taala yang bertema atau yang berjudul Pasar Muslim Dunia Maklar. Pasar Muslim Dunia ya maklar, ya calo ya, atau broker. Ya jemaah sekalian, di pembahasan yang pertama halaman ya, kedua ya. Para Rasul dan pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bagian dari karunia yang Allah berikan kepada umat manusia, Allah mengutus para nabi dan para rasul dari kalangan mereka. Jadi nabi dan rasul bukan dari kalangan jin ya, atau dari kalangan malaikat. Coba kalau misalkan nabi dan rasul dari kalangan jin, ya nggak terbayang ya. Disuruh jadi imam kita nggak bisa, gimana ngikutinnya ya, karena dunianya apa? Berbeda, atau bukan dunianya, alamnya. Tapi mereka sama di alam dunia. Saya jin itu di alam mana coba? Alam dunia, saya alam mana? Sama-sama di dunia, belum masuk ke alam barzakh, cuma alamnya beda. Alamnya gaib, kita zahirnya nampak. Tapi mereka sama. Nanti akan dicabut ruhnya, kemudian masuk ke alam barzakh, kemudian nanti dibangkitkan, dan terakhirnya juga sama, surga dan neraka, sama seperti kita. Kenapa jemaah? Karena mereka juga bukan ya, mereka bukan ya. Cuma bedanya jemaah, jin bisa menampakkan diri, kalau kita nggak perlu menampakkan, dilihat oleh mereka. Itu bedanya. Dan apakah manusia bisa masuk alam jin? Nah, bisa tidak manusia masuk alam jin? Bisa tidak? Bisa? Tergantung. Mungkin ya masalahnya, tapi jarang. Tapi mungkin. Yang pernah saya sampaikan kejadian di zaman siapa? Umar. Ada seorang perempuan mengadukan suaminya sudah sekian lama tidak kunjung pulang. Ya. Akhirnya ketika wanita itu mengadu kepada Umar, maka Umar menyuruh tunggu sampai 4 tahun. Nah, ini jadikan hujah oleh sebagian para ulama, kalau ada seorang wanita kehilangan suami, maka tunggu dulu sampai 4 tahun. 4 tahun nggak pulang, berarti hukumnya apa? Mati atau meninggal. Saya itu baru mengadakan iddah. Berapa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Ya. Maka wanita ini pun sama aja, diperintahkan seperti itu sampai 4 tahun suaminya nggak pulang, sehingga melakukan iddah. Setelah itu nikah. Setelah nikah ternyata suaminya pulang istrinya ada suaminya. Kalau terjadi seperti ini jemaah, gimana kasusnya? Maka kalau seperti ini kasusnya,
Yang sahih, suami pertama dikasih pilihan. Dikasih pilihan. Kalau dia tetap milih untuk bersama istrinya, berarti yang kedua apa? Harus pisah. Tapi kalau dia milih untuk berpisah, melepaskan, maka minta maharnya. Minta maharnya seperti itu. Dan ternyata iya, kejadian suaminya pulang. Akhirnya mengadu kepada Umar. Saya pulang, ternyata istri saya sudah nikah. Apa kata Umar? Umar marah. Kenapa kamu selama ini tidak pulang? Kata dia, oh saya nggak pulang cuma beberapa hari saja. Dikira saya baru beberapa hari, ternyata sudah 4 tahun. Ternyata dia diculik oleh apa? Jin. Dan kejadian dilepaskannya itu gini ya, Mas. Jadi antara jin kafir, jin muslim itu diceritakan ya, perang. Dan jin kafir ditaklukkan, ternyata ketika ditaklukkan di sana ada tawanan. Dan di antara salah satu tawannya adalah apa? Manusia. Akhirnya dibebaskan. Dan ini riwayatnya Jamaah Salih, insyaallah sahih. Dan ini masyhur, riwayat ini masyhur. Ya. Dan ini kejadian di zamannya Umar. Ini bukan hadis ya, bukan hadis Nabi, bukan hadis. Ya, karena cerita di zamannya Umar. Sehingga ini menunjukkan, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya mungkin saja manusia masuk alam jin, tapi sangat jarang. Ya makanya masalahnya kenapa kita itu di waktu apa? Maghrib, anak-anak kita disuruh masuk. Ya. Khawatir diculik jam. Mungkin tidak. Ya mungkin saja. Dikira hanya 1 hari, ternyata sudah 10 tahun. Pulang-pulang sudah dewasa. Dikhawatirkan. Jadi masalahnya hikmah kenapa para nabi dan rasul dari kalangan manusia, ya, maka jelas ya banyak kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan. Tapi kalau dari kalangan jin, repot nanti jam. Sehingga mereka bisa berinteraksi secara baik dengan para utusan Allah mereka dari kalangan apa? Manusia. Mereka manusia, beraktivitas bagaimana manusia. Jadi Nabi Rasul manusia, butuh makan, butuh minum, nikah, juga jual beli di pasar sana. Berbahasa dengan bahasa manusia dan seterusnya. Ini akan memudahkan mereka untuk meniru para utusan itu. Ya, karena di antara pendidikan yang paling mudah untuk dicontoh itu ya teladan. Itu pentingnya. Maka orang tua jangan sampai memperlihatkan perilaku-perilaku yang buruk di hadapan anak-anaknya. Kan itu kan dicontoh. Ya. Bahkan Syekh Bakar Abu Zaid ketika beliau menjelaskan jamaah tentang perilaku buruk ya, dari apa? Seorang ibu. Dan itu kan dicontoh oleh anak-anaknya jamaah. Beliau mengatakan jamaah sekalian, jika seorang ibu tidak memakai hijab, pakaian yang menutup aurat, tidak menjaga kehormatan dirinya, sering keluar rumah tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama, suka berdandan dengan menampakkan kecantikannya di luar rumah, senang bergaul dengan kaum lelaki yang bukan mahramnya, dan lain sebagainya, maka ini secara tidak langsung merupakan pendidikan yang berupa praktek nyata bagi anaknya untuk mengarahkannya kepada penyimpangan akhlak dan memalingkannya ya, dari pendidikan baik. Dan kadang tanpa disadari, ibunya keluar rumah tanpa berhijab. Akhirnya anaknya niru. Nah, maka penting jemaah ketika anak-anak kita apalagi masih kecil ini, maka jangan perlihatkan perilaku-perilaku yang negatif. Dan terkadang seorang ayah juga faktor penentu jemaah. Ketika melihat orang tuanya, misalkan contoh yang sini saya sampaikan, ibunya sudah jagain jangan makan tangan kiri, tapi ketika lihat ayahnya makan tangan kiri,
1 menit saja jamaah, itu kan dicontoh. Dan itu akan jadikan alasan. Ketika ibunya nyuruh, "Nak, jangan makan tangan kiri." Akhirnya berhujah. Oh, ayah saja makan pakai apa? Tangan kiri. Itu jadikan hujah ya. Maka pendidikan dengan teladan itu penting. Maka di antara hikmah kenapa Nabi dan Rasul itu dari kalangan manusia agar mudah dicontoh, mudah diteladani. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasula min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Sungguh Allah Azza wa Jalla telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi ini diantara apa? Tugas para Nabi dan Rasul, menyampaikan pelajaran, yang menyampaikan pelajaran. Sayangnya jamaah sekalian, keberadaan Rasul dari kalangan manusia justru dijadikan celah bagi orang-orang kafir untuk menghina sang Rasul. Yang tentu saja celaan itu menjadi tidak nyambung. Di antaranya mereka mencela para Rasul karena sang Rasul beraktivitas di pasar. Kok masa Rasul kok di pasar? Masa Rasul kok makan? Masa Rasul kok sakit? Ya. Ini jadikan celah bagi mereka, ya. Dan tidak melihat sisi positifnya. Padahal kalau dibandingkan seandainya Rasul dari kalangan jin bagaimana? Dari kalangan malaikat misalnya bagaimana? Justru repot, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malak fayakunu ma'ahu nadhira." Dan mereka berkata, mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia? Ya. Maka dari sini jamaah sekalian ada 2 pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini. Ya. Yang pertama, celaan yang diberikan oleh orang kafir kepada Nabi SAW, menurut mereka seharusnya Rasul itu berasal dari kalangan malaikat, karena Nabi SAW berdakwah di pasar, menyampaikan dan mengajak manusia untuk mengikuti kebenaran. Mereka menganggap Muhammad seperti para penguasa yang ingin menguasai pasar. Kemudian hal ini dibantah oleh Allah Azza wa Jalla bahwa para Rasul di masa silam juga melakukan yang sama. Mereka berdakwah di pasar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq." Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan ternyata tidak cuma Nabi. Nabi-nabi yang sebelum Rasulullah pun sama. Mereka juga beraktivitas, ya, makan, kemudian apa? Bekerja sama. Bahkan ketika Rasulullah menjelaskan tentang penghasilan yang paling terbaik itu apa? Penghasilan ya, yang dihasilkan dari apa? Tangan sendiri. Seperti contohnya apa? Nabi siapa? Yang bekerja dengan tangan sendiri. Nabi Daud alaihi salam. Artinya mereka juga bekerja, ya. Bukan tipe orang-orang yang malas, bukan, bekerja. Ya. Bahkan Nabi zaman salih sebelum diangkat menjadi Nabi, apa profesinya? Pengembala kambing, kemudian berdagang. Itu Rasulullah. Ya. Sehingga artinya jamaah sekalian, ya, berdagang, beraktivitas itu tidak mencacati seseorang. Ya, bahkan
ketika seorang tidak mau berusaha, justru ini yang jadi masalah. Justru ini yang jadi masalah. Kemudian masalah yang kedua, bahwa masuk pasar hukum asalnya mubah. Ya. Dalam rangka berdagang atau mencari nafkah. Dan ada tugas mulia yang dilakukan oleh para rasul ketika di pasar. Di samping melakukan transaksi di pasar, mereka juga berdakwah, menyampaikan kebenaran, mengajak para kabilah untuk kembali kepada kebenaran. Ya. Rasulullah jemaah suatu ketika pernah berjalan di pasar, kemudian melihat apa? Seekor bangkai kambing yang cacat. Maka di situ Nabi memberikan pelajaran. Di samping Nabi ke pasar, tapi ingin menyampaikan pelajaran, dan pelajaran yang ingin Nabi sampaikan itu kadang-kadang sesuai dengan kondisi jemaah, biar mudah diterima. Jadi itu Nabi melihat ada bangkai kambing, dan Nabi ingin mencontohkan bagaimana buruknya dunia. Beliau mengatakan, bagi para sahabat, sambil dipegang telingatnya, ini kambing cacat jemaah. Siapa di antara kalian yang mau membeli seekor bangkai kambing ini dari saya cuma 1 dirham? Sahabat yang ada ketika itu diam jemaah. Gak ada yang komentar. Ini bangkai disuruh beli 1 dirham. Diulang lagi, masih diam. Baru ketiganya Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang mau saya hadiahkan? Setelah itu baru ada yang berkomentar, ya Rasulullah, kambing ini cacat. Seandainya kambing ini dihadiahkan kepada kami ketika masih hidup, itu aib buat kami karena cacat. Lantas bagaimana kalau dihadiahkan sudah berupa bangkai? Ketika ada yang berkomentar, Nabi baru menyampaikan ilmu. Dan dunia ahwanu min hada. Dunia itu lebih rendah, lebih hina daripada seekor bangkai kambing ini. Dan pelajaran seperti ini lebih terima jemaah. Nah itu Nabi. Maka di antara metode pembelajaran itu, memanfaatkan momen itu penting. Seperti ketika para sahabat melihat apa? Rembulan, bulan purnama. Nabi mencontohkan, satarona rabbakum, kalian kelak akan melihat Rabb kalian. Seperti apa? Kalian melihat bulan purnama. Apa jemaah? La tutumun, maksudnya apa? Kalian tidak saling berdesak-desakan. Bukan menyamakan Allah dengan rembulan, bukan, tapi maksudnya posisi kita melihat Allah jelas tanpa penghalang. Dan itulah oleh Nabi. Ketika beliau membonceng Ibnu Abbas, dia mengatakan, ya gulam u'allimuka kalimat, wahai anak, saya akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka, jaga Allah, maka Allah akan menjaga. Ihfadillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah, maka kau akan mendapati Allah di hadapan. Baru beliau menyampaikan, idza sa'alta fas'alillah, jika kau meminta wahai anak-anak, minta pada Allah. Jika minta pertolongan, minta pada Allah. Nah ya Rasulullah, apapun kondisinya, apapun keadaannya, apapun momennya, beliau selalu menyisipkan ini. Termasuk di pasar. Ya, termasuk di pasar. Itu penting. Ya. Jadi tidak hanya kemudian di pasar hanya sekedar nongkrong-nongkrong. Ya. Kemudian kerjanya cuma keliling tok, ya. Sambil selfie. Oh, saya lagi nongkrong di mall. Bukan ya masalahnya. Silakan antum pergi ke pasar sambil dakwah. Apalagi sekarang ya, silakan antum ke pasar, ke mall sambil takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh jamaah. Abu Hurairah sengaja datang ke pasar, ini dijelaskan di sini. Untuk apa? Untuk takbir. Untuk takbiran ya. Ini penting. Jadi ibu nanti besok pagi kalau pas ke pasar takbiran ya. Tapi kita itu ya apa, sudah jarang diamalkan sehingga seolah-olah apa? Aneh. Bahkan ini syiar Islam, syiar Islam. Ya jamaah, Sang Atha bin Yasar pernah ketemu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Lalu beliau meminta ya, tolong ya, atau beliau meminta ya, tolong sampaikan kepadaku mengenai sifat Rasulullah SAW dalam Taurat. Maka Abdullah mengatakan, ajan, wallahi innahu la mausufun fit Taurati bi ba'di sifatihi fil Quran. Baik, demi Allah, sifat beliau yang disebutkan dalam Taurat merupakan sebagian dari sifat beliau yang disebutkan dalam Al-Quran.
Ya, artinya maksudnya ternyata sifat-sifat Nabi itu juga dijelaskan di kitab-kitab sebelumnya. Makanya gini ya, umat-umat yang mereka benar-benar mengikuti ajaran Nabi-Nabinya yang terdahulu, pasti ketika datang Nabi Muhammad, mereka akan masuk agama Islam, pasti. Karena ajaran yang terdahulu itu sama dengan Al-Quran ya. Makanya jamaah sekalian, agama seluruh Nabi itu apa? Islam. Pemeluknya Muslim, sama. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Yahudi Nasrani itu nama-nama karangan. Tapi umatnya Nabi Musa ya Muslim, sama. Nabi Isa ya Muslim. Al-anbiya udinuhum wahid. Jadi para nabi itu agamanya satu, apa? Islam. Karena Islam itu ada dua makna ya. Ada Islam bermakna umum, ya, artinya apa? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyatu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Jadi Islam bermakna umum itu jamaah sekalian, al-islamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Tunduk dan patuh dengan mentaatinya, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Dan ini ajaran seluruh para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sama. Nabi Musa juga sama, memerintahkan tauhid, melarang kesyirikan. Nabi Isa juga sama. Makanya umat-umat terdahulu yang mereka masih berpegang teguh dengan ajaran nabinya, mereka juga masuk surga, sama aja. Tapi yang menyimpang ya sama neraka. Sehingga ketika mereka berpegang teguh dengan ajaran nabi terdahulu, pasti ketika datang Nabi Muhammad akan masuk Islam atau akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang beliau sebutkan, laisa bifadhin wala ghalidhin wala sakhabin fil aswaq. Beliau kalau bicara tidak kasar, hatinya tidak keras, dan tidak suka teriak-teriak di pasar. Maka hati-hati ya, orang yang bicaranya kasar, dengan istri suka marah-marah, sama juga istri dengan suami seperti itu misalkan, ini bukan contoh akhlak Islami. Nabi enggak mencontohkan seperti ini. Harus berbicara lemah lembut, apalagi dengan pasangan, apalagi dengan orang tua. Wala taqul lahum uff, ucapan uff saja enggak boleh. Jaga. Ya. Hatinya dia keras, lembut, ya, peka. Lihat tetangga butuh dibantu. Orang tua butuh bantuan, segera dibantu. Jangan kadang orang tua sampai ngomongnya pinjam pun belum dikasih. Ini masalah jam. Orang tua sebelum minta kasih. Apalagi kalau sudah orang tua, ya ada nggak ibu mau pinjam? Oh ini jamaah ini, masya Allah, berarti memang saking butuhnya. Kalau anda nggak punya, pinjamkan ke orang lain, nggak masalah. Jangan malah kemudian justru merepotkan orang tua, ini masalah jam. Jangan, bantu mereka, karena kita sudah merepotkan mereka dari apa? Dari kecil. Dan tidak suka teriak-teriak di pasar. Ustaz, tukang parkir masuk tidak ini? Kalau suka teriak-teriak, ya jawabannya maksudnya teriak-teriak yang tidak baiknya. Kalau teriak-teriak yang baik tidak boleh. Oleh karena itu jamaah sekalian, di antara sikap ideal bagi mukmin ketika di pasar, di samping berdagang, adalah mendulang pahala di pasar. Seperti menebar senyum, menebar salam, berdakwah, mengajak masyarakat agar kembali kepada kebenaran. Ya, ini penting. Artinya silakan beraktivitas, silakan berjual beli, silakan berdagang, boleh. Tapi ingat, ya, jangan lupa juga berdakwah, jangan lupa juga ibadah kepada Allah. Masuk pasar baca doa, banyak sering zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak berdusta ketika berjual beli misalkan. Ketika ada memang pelanggaran, ya diingatkan. Ya. Jadi dunia dapat, akhirat juga dapat. Ini paling penting. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "In kuntu la akhruju ila suq wa ma li hajatun ila an yusallimu alayya." Aku pernah datang ke pasar, padahal aku tidak memiliki
kebutuhan apapun selain untuk menyampaikan salam atau menjawab salam. Cuma itu. Ya. Terkadang para sahabat masuk pasar hanya untuk mengajak masyarakat untuk banyak takbiran ketika masuk 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Al-Imam Bukhari beliau menyebutkan wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fi ayyamil ashr yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Dulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah pergi ke pasar pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Mereka berdua mengucapkan takbiran, kemudian masyarakat bertakbir disebabkan mendengar takbir mereka berdua. Nah, ini kayaknya ya, butuh dipraktekkan ya. Nanti besok pagi kalau antum ke pasar belanja sambil takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak perlu pakai mic. Nggak apa, takbiran biasa saja. Kalau masih malu-malu ya sudah. Awal jangan terlalu keras. Ya, barangkali ya, ada yang dengar akhirnya ikut-ikutan takbiran. Nah ini ya masalah syiar yang di zaman sekarang ini sudah ditinggalkan. Kita sendiri pun kadang-kadang jarang. Atau pulang naik kendaraan sambil takbiran. Ini dianjurkan. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan ya tadi Nabi mengatakan ahabbul a'mali ilallah, ya. Apa? Amalan yang al-amal salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Jadi min hadhil ayyam, tidak ada hari-hari yang dimana amal salih lebih Allah cintai untuk dikerjakan di hari-hari ini kecuali apa? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau kamakal. Maka perbanyak jamaah di hari ini untuk apa? Ya, memperbanyak amal ibadah. Bolehkah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Boleh, tidak masalah. Karena ini termasuk amal soleh. Tapi kalau dalam artian kita ingin mendapatkan pahala, diampuni dosa apa? Dosa berapa tahun? Setahun? 2 tahun atau setahun? Iya. Itu puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Dan nanti kalau mendekati tanggal 9 terjadi silang pendapat lagi. Ikut pemerintah atau Saudi nanti. Itu dari tahun seperti itu aja masalahnya. Akan terulang terus. Maka yang tepat ikut apa? Pemerintah. Ikut ketetapan pemerintah. Tapi ini hilapnya kuat. Ada yang mengatakan sampai pun mereka yang berpendapat ketika Idul Fitri ikut pemerintah, tapi ketika Dzulhijjah mereka mengatakan ikut Arab Saudi. Kenapa? Karena berkaitan dengan apa? Wukuf di Arafah. Tapi sekali lagi jamaah yang tepat tetap apa? Ikut pemerintah. Ya. Karena kalau misalkan harus persis ikut wukuf di sana, coba kita tarik mundur. Bayangkan di tahun zaman berapa jamaah? Yang informasi di zaman dulu itu sampai ke Indonesia baru 3 bulan. Bayangkan. Harus nunggu berita wukuf di sana. Cuman dulu nggak ada pesawat terbang ya. Orang haji berapa bulan ya? Berbulan-bulan. Mungkin tidak ya. Dicocokkan. Hari ini wukuf di Arafah, kemudian kita tahu di sana 3 bulan baru nyampe beritanya. Jadi nggak mungkin ya masanya. Makanya ikut masing-masing negara seperti itu. Alhamdulillah jemaah sekalian, hendaklah kita memperbanyak ibadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Harapan kita jemaah mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan dicintai oleh Allah dan mendapatkan pahala ya, sebanyak-banyaknya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Pada teman-teman yang bertanya bisa langsung tanya ke Ustaz, dan bagi jamaah dakwah yang bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di
Bismillah, mohon izin bertanya Ustaz. Alhamdulillah ada rezeki bisa untuk membeli hewan kurban. Tapi di satu sisi yang bersangkutan masih memiliki utang yang belum sanggup dibayar di bank. Dan ketentuan dari bank kalau mau bayar harus langsung lunas 29 juta. Dengan adanya hutang, apakah uang tersebut boleh diberikan hewan kurban? Ya. Ya jamaah sekalian, ini kembali kepada bolehkah orang yang tidak punya uang berhutang untuk kurban? Boleh tidak? Boleh tidak jamaah? Boleh. Kalau dia punya gambaran untuk membayar, jelas. Misal contoh 10 Dzulhijjah ternyata tanggal tua. Ya. Nanti pas awal-awal bulan dapat gajian, sehingga bisa bayar misalkan. Boleh, nama masalah, silakan. Nggak masalah. Ya. Ini kasusnya dia punya uang cash, tapi di satu sisi punya hutang. Ya. Hutangnya apa tadi? Nah, di bank dan harus dibayar apa? Kalau mau dibayar langsung harus lunas 29 juta. Biasanya nyicil. Ya gini ya Mas Aldian, ini terkait hukum utang di bank ini beda ya pembahasannya. Ya, artinya kan memang dia hutang dan dulu nggak tahu ya segala lunasi seperti itu. Tapi gini ya Mas, kalau ada orang punya hutang, misalkan, bolehkah kemudian dia berkurban? Boleh tidak jamaah? Hutangnya 10 juta atau hutangnya 100 juta, tapi dia punya uang 50 juta di rumah dan utangnya jamaah sekalian belum jatuh tempo. Boleh kemudian berkurban? Boleh tidak? Kalau bolehnya boleh. Ya. Sehingga gini jamaah, utang itu memang ada dua, ada yang sudah jatuh tempo, ada yang belum. Kalau utang ini sudah jatuh tempo, jelas dahulukan membayar apa? Hutang. Karena hukum membayar hutang itu wajib. Adapun kurban sedang pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnatun muakkadah. Ini pertama. Yang kedua jamaah sekalian, utangnya belum jatuh tempo. Dia punya utang 100 juta. Tetapi memang temponya ya sudah ada waktunya, tapi ini belum jatuh. Bahkan orang yang menghutangi dibayar sekarang nggak mau. Oh, saya belum butuh. Maka jamaah, apakah dia berkurban? Jelas kalau seperti ini berkurban. Ya. Kenapa jamaah? Karena memang utangnya belum jatuh tempo. Tapi kalau kasus yang kedua tadi sudah jatuh tempo, bayar utang nggak mau, ya. Kurban nggak mau, gimana jamaah? Maka kalau orang sudah jatuh tempo utangnya, maka kewajiban dia bayar utang. Kalau nggak mau, ya sudah kurban. Tapi bisa dipaksa? Ini sulit. Hukum asalnya dia berkewajiban untuk segera membayar utangnya. Atau gini masalahnya, ada orang punya utang 200 juta. Di rumah punya uang 100 juta. Dan uang ini sudah berputar 1 tahun. Apakah kemudian dia wajib zakat? Wajib zakat tidak. Utangnya 200 juta, di rumah ada 100 juta. 100 juta sudah mencapai nisab, berputar 1 tahun. Sama, utang itu ada dua, sudah jatuh tempo, ada yang belum. Kalau sudah jatuh tempo, kewajiban dia apa? Bayar utangnya. Kalau belum, utangnya memang bayarnya nanti 3 tahun disuruhnya. Yang mengutang nggak mau dibayar. Bayar zakat tidak jamaah? Bayar zakat. Tapi kalau utangnya yang pertama sudah jatuh tempo, tapi nggak mau bayar utang, gimana jamaah? Kalau ada amil paksa, silakan bayar utang. Kalau nggak mau, ya sudah bayar zakat. Kenapa? Utang wajib, zakat wajib. Artinya gini, kewajiban dia aslinya bayar apa? Hutang. Karena orang yang punya hutang nggak wajib zakat aslinya. Cuma ini orang utang nggak mau dibayar, zakat nggak mau. Maka disinilah amil bertindak. Silakan lunasi hutangmu. Kalau tidak, saya ambil untuk zakat. Sudah 2 pilihan.
Ya, sehingga artinya kalau tadi pertanyaan, tadi tidak masalah. Kalau dalam artian dia mau berkurban tidak masalah. Nah, cuma kewajiban dia segera kalau bisa bayar apa? Utang, karena utang itu wajib. Tapi kalau tetap memilih kurban, boleh-boleh saja. Ya. Tapi aslinya kewajiban dia adalah membayar utang, bukan berkurban seperti itu. Wallahu a'lam. Berarti di luar hewan Mudah-mudahan dan keluarga selalu dalam. Amin. Berapa lama jarak ideal dari khitbah ke pernikahan? Berapa lama jarak khitbah dengan pernikahan? Khitbah itu Mina. Kemudian berapa ideal jarak nikah atau akad nikahnya? Jawabannya jangan masalah dalam kebaikan itu idealnya apa? Disegerakan. Fastabiqul khair. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Berapa batas waktunya? Segera. Segera itu standarnya apa jemaah? Segera itu batas waktu yang cepat dan tidak meninggalkan rukun-rukun, kemudian syarat-syarat dan wajib-wajibnya. Artinya misalkan setelah khitbah, kemudian dia mungkin ya bisa mempersiapkan apa? Rukun-rukun nikahnya. Saksinya ada. Kemudian walinya dihubungi ada, sudah selesai terpenuhi semuanya. Kemudian untuk mahar sudah ada. Segera. Standarnya itu. Standarnya waktu yang cukup untuk mempersiapkan hal-hal yang hukumnya apa? Fardu atau rukun atau wajib atau syarat yang menentukan sah dan tidaknya nikah. Kalau sudah terpenuhi segera. Itu idealnya. Bukan kemudian diundur. Karena kalau diundur jemaah khawatir setan masuk. Makanya apa? Memberikan was-was. Oh, jangan nikah. Kalau kamu nikah nanti seperti akhirnya nggak jadi. Nah, itu masalah. Maka ingat dalam kebaikan, ingat standar patokan kita disegerakan. Ya, bukan diundur, undur seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah boleh dalam satu rumah yang berkorban 2 orang, tapi niatnya untuk satu keluarga juga? Ya. Apakah boleh dalam satu rumah yang kurban 2 orang? Jawabannya boleh. Bahkan semua keluarga kurban boleh, tidak masalah. Cuma kalau kita bicara cukupnya, 1 kambing cukup untuk 1 keluarga. Tapi kalau misalkan ada 10 keluarga, satu rumah ada 10 orang misalkan, bapaknya kurban, ibunya kurban, anaknya semuanya kurban, ya boleh-boleh saja, nggak masalah. Semakin banyak semakin afdol, semakin banyak semakin afdol. Tapi kalau bicara cukupnya, 1 ekor kambing sudah cukup dan sudah mewakili seperti itu. Bahkan ini masalah, bolehkah 1 orang berkurban dengan 1000 ekor sapi? Boleh tidak? Boleh, nggak masalah, boleh. Atau 1 orang berkurban dengan apa? 100 ekor unta. Seperti Nabi pernah nyembelih apa? 100 ekor unta. Ini kalau bukan hadyu, ya apa? Udhiyah. Pokoknya boleh menyembelih. Nah, sehingga menunjukkan bahwa 1 orang itu boleh lebih, nggak masalah. Ya. Tapi nggak boleh kemudian 1 orang patungan 1 ekor kambing, itu nggak boleh. Suami istri patungan, ayo saya 1,5 juta, ya. Kemudian Umi jatuh 1,5 juta, beli kambing. Dan itu niatnya patungan, itu nggak boleh. Karena 1 ekor kambing itu harus biayanya dari 1 orang, harus. Jadi yang dimaksud kambing 1 orang itu biaya. Sapi 7, biayanya dari 7 orang, masing-masing 1/7 seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Waalaikumsalam Pak, bagaimana hukum dari nasas dari wanita? Apa hukum pijat atau yang mijetnya? Mijet, yang mijet kan, bukan yang dipijat.
Jawabannya jamaah sekalian, selagi yang dipijat sesama mahram tidak masalah. Cuma ingat tidak boleh kemudian memegang aurat secara langsung. Artinya kalau misalkan pijat bagian-bagian yang auratnya, maka pakai apa? Pakai bukan sapu tangan apa namanya? Sarung tangan. Ya. Pakai, jangan langsung. Itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau misalkan tangan, kemudian bagian apa? Punggung, pokoknya intinya di atas pusar itu boleh. Ya boleh. Tapi kalau pusar dan lutut tidak boleh kemudian dipegang secara langsung. Ya, tidak boleh dipegang secara langsung karena itu aurat. Karena itu aurat seperti itu. Nah, jangankan jamaah sekalian yang masih hidup. Ya, ketika memandikan mayit saja nggak boleh kemudian secara langsung kalau itu auratnya. Itu nggak boleh. Tetap pakai sapu tangan. Ya, pakai penghalang, nggak boleh langsung. Apalagi ini masih hidup. Ya, walaupun sesama perempuan, walaupun sama laki-laki, tetap jamaah tidak boleh kemudian menyentuh langsung auratnya. Itu nggak boleh. Ya, dan aurat sama akhwat dari pusar sampai lutut. Aurat sama laki-laki sama, pusar sampai lutut seperti itu. Ya, setelah itu tidak masalah. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sebenarnya bolehkah sholat memakai mukena yang berwarna merah? Polos, tidak polos ini. Bolehkah sholat memakai mukena berwarna merah polos? Boleh, tidak masalah. Untuk perempuan itu jamaah bebas. Ada larangan bagi laki-laki memakai pakaian berwarna merah. Dan itu pun senang pendapatnya. Apakah maksudnya merah polos? Itu senang pendapat. Tapi untuk perempuan boleh. Ya, sehingga untuk perempuan itu banyak bolehnya jamaah. Apalagi hanya mukena, ya. Selagi dalam artian menutupi auratnya gelap misalkan, maka boleh dipakai untuk sholat. Ya. Kecuali misalkan jamaah, ya. Kalau misalkan dipakai berjamaah di masjid, yang lainnya mukenahnya putih, satu orang mukenahnya apa? Pink ataupun merah. Ini dikhawatirkan apa? Suhroh. Tahu suhroh jamaah? Suhroh itu membuat mata melirik ketika melihat. Nah itu adalah larangan khusus. Contoh jamaah, ada 10 akhwat, semuanya pakai tas. Satu orang pakai tas harganya 1 miliar. Itu nggak boleh suhroh. Kenapa? Orang akan melirik, pandangan mata akan melirik. Itu nggak boleh. Walaupun secara hukum asalnya tidak masalah, tapi kalau menjadikan mata melirik tertuju pada dirinya, maka namanya suhroh dan itu tidak dibolehkan. Tapi kalau di rumah tidak masalah, nggak ada yang melihat ya. Maka mukena warna merah tidak boleh. Tapi kalau di luar, maka dikhawatirkan suhroh. Nah, sehingga hindari seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Izin bertanya terkait jika suatu negara memiliki hutang dengan negara lain, apakah hutang tersebut merupakan tanggung jawab rakyat untuk melunasinya? Ini kebalik jamaah sekalian. Ketika negara memiliki hutang, siapa yang wajib bayar jamaah? Apakah rakyat? Ya bukan, negara. Justru rakyat itu ditanggung oleh negara, bukan negara ditanggung oleh rakyat. Itu keliru. Cuma memang jamaah sekalian, ketika negara dalam kondisi apa? Kolab, keuangan minus misalkan, maka boleh bagi negara memungut pajak. Boleh. Tapi ingat, ini dikhususkan bagi orang-orang yang mampu. Yang miskin nggak boleh jamaah. Yang miskin nggak boleh. Yang mampu silakan wajibkan pajak. Kamu bayar pajak sekian. Karena negara lagi apa? Butuh uang. Boleh, nggak masalah. Dan ini diantara kondisi pemerintah boleh ngambil pajak. Ketika dalam kondisi dalam artian darurat, ya, maka boleh silakan mewajibkan, tetapi hanya kepada orang-orang kaya, bukan pukul rata. Ya, sehingga artinya kalau misalkan negara butuh uang, bebannya bukan rakyat, maka negara yang mengelola, yang menanggung. Justru rakyat itulah jamaah ditanggung oleh negara. Makanya fakir miskin itu ditanggung negara. Makanya ketika ada harta haram boleh disalurkan untuk mereka. Kenapa?
Karena harta haram itu hukum asalnya kembali ke negara. Maka di antara penyaluran yang memang kewajiban negara adalah kepada fakir dan miskin seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Dan benar. Jelas bagaimana kalau ada tetangga non muslim punya hajat atau mengadakan acara nikahan, apakah kita boleh menghadiri? Ya. Apakah jemaah kalau kita diundang ke walimahnya orang kafir kemudian kita boleh datang? Jawabannya kalau tidak ada maksiatnya boleh. Tapi ingat hanya boleh. Tidak sampai naik apa? Wajib. Ya. Tapi hanya boleh. Sunnah nggak sampai, boleh saja. Tapi dengan catatan tidak ada kemaksiatan. Kalau ada kemaksiatan, contoh campur baur laki perempuan, sudah nggak boleh. Kemudian apa, ada musik, sudah nggak boleh. Apalagi acaranya di gereja, lebih nggak boleh lagi. Ya. Walaupun secara hukum asal jemaah, boleh tidak antum masuk gereja jemaah? Silang pendapat. Dan mengatakan boleh kalau memang ada hal yang dibutuhkan di situ dan itu tidak pas acara-acara ritual agama mereka. Bahkan sholat di gereja pun kalau terpaksa boleh tidak jemaah? Boleh, tapi cari tempat yang dalam artian tidak ada salibnya. Ya. Tapi ini sekali lagi ya, bukan kemudian sengaja ya. Ada masjid, akhirnya sengaja ke gereja. Ini cari aneh-aneh ya. Bukan, ini dalam kondisi darurat misalkan. Orang tinggal di negeri apa? Kafir. Sholat di rumah nggak bisa. Kalau di tempat ibadah mereka dibolehkan. Ya sudah terpaksa. Nggak masalah. Nah, sehingga boleh dengan catatan tidak ada kemaksiatan di sana. Kalau ada kemaksiatan maka tidak boleh. Jangankan undangan mereka. Undangan sesama muslim, kalau ternyata di undangan tersebut ada maksiat, kita nggak boleh datang. Boleh datang kalau tujuannya untuk ingkari. Ya. Tapi kalau untuk menikmati itu nggak boleh. Ya, maka kalau hanya sekedar untuk menikmati, ya, kita akan terkena apa? Ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Ya. Mumpung apa diundang sambil nikmati musiknya, dangdutannya. Apalagi sambil nyawer. Lebih parah lagi jamaah. Itu nggak boleh. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Izin bertanya Ustaz. Bagaimana cara menyampaikan atau mengingatkan suami agar meluangkan waktu untuk istrinya? Setelah pulang kerja, beliau lebih asik dengan HP. Bahkan ketika di kamar sedang tidur, beliau lebih senang memakai handsfree. Terima kasih Ustaz. Pakai apa? Handset. Oh ini ya mah. Suaminya perlu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan. Sudah sibuk di luar kerja, pulang ke rumah sibuk dengan HP. Ingat jemaah, istri punya hak. Anda pernah dengar sahabat Nabi yang ditegur? Siapa? Abdullah bin Amr Ibnu As. Beliau seorang ahli ibadah jemaah. Bahkan ini di antara hadis yang kemudian orang tidak boleh kalau sudah Daud apa? Menambah puasa yang lainnya. Itu misalnya Abdullah bin Amr bin As. Beliau seorang ahli ibadah. Bahkan pernah diadukan oleh istrinya. Kenapa? Sering sholat malam sehingga istrinya nggak terurus. Akhirnya Nabi marah. Keluargamu itu punya hak. Punya hak. Ya. Artinya silakan ibadah kepada Allah, tetapi melayani istri ibadah bukan jemaah. Ibadah. Ini karena sebagian memang ya ini manusia jemaah. Satu sisi kadang kita kuat, tapi satu sisi yang lain ternyata kita lalai. Ya, sibuk misalkan tadi ya qiyamul lail sunnah. Ya. Menunaikan hak istri wajib tidak? Wajib. Apalagi bandingannya dengan apa? HP. Ini masalahnya. Ini dengan ibadah ditegur oleh Nabi. Ya. Ditegur oleh Nabi. Apalagi dengan main HP. Ini bukan tandingannya lagi. Berarti ini jamaah ya, suaminya wajib bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi istrinya ya mungkin mengingatkan dengan cara baik. Ya, kalaupun tidak bisa secara langsung, mungkin ya butuh apa? Orang lain jadi perantara misalkan. Kalaupun tidak bisa, mungkin dengan cari tulisan-tulisan tentang kewajiban suami dan istri misalkan, biar masing-masing bisa menunaikan kewajibannya. Itu penting. Ya. Jadi ingat, ibadah itu tidak hanya sekedar sholat, cari nafkah, tapi menyenangkan istri, menyenangkan pasangan, itu adalah ibadah yang agung. Maka hendaklah jemaah ketika kita masih diberikan nikmat memiliki istri, maka tunaikan hak-hak mereka.
Ya, jalankan kewajiban kita, coba. Itu penting. Jangan kemudian kelak kita ketika dibangkitkan kita termasuk orang yang akan dituntut. Kenapa? Tidak berbuat apa? Adil kepada istrinya, tidak menunaikan hak-hak istrinya. Ini hati-hati, coba. Nah, sehingga tentu ini perbuatan yang keliru. Ya, harusnya jamaah main HP kalau memang dibutuhkan tidak masalah. Tapi kalau dalam arti melalaikan ya, hak-hak yang lain, maka ini tidak dibolehkan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, cukup ya. Demikian ya Mas Salian, mudah-mudahan kajian kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.